Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Galuh Chandra dari Prodi S1 Farmasi semester 6 dengan nomor NPM 161700381. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum AOKM. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Penentuan kadar sukrosa pada nari kelapa dan nari aren menggunakan metode loose scroll. Metode loose scroll adalah metode titrasi iodometri ya. Nah, jadi dia tuh menggunakan penditar Tio di sini, menggunakan penditar Tio. Nah, jadi bagaimana mekanisme yang pertama, karbohidrat itu merupakan polisakarida ya. Nah, polisakarida itu kalau misalkan kita tambahkan dengan asam yang di sini disimbolkan dengan H+ ya, maka dia akan terurai menjadi monosakaridanya. Di sini glukosa. Kenapa sih Kak mesti dihidrolisis sehingga menghasilkan glukosa? Karena nanti si glukosa inilah yang bisa berperan sebagai gula pereduksi. Jadi dia sebagai reduktor. Nah, kenapa nggak pakai aja yang langsung reduksi? Jadi kalau pati itu nggak bisa langsung reduksi ya, karena dia tidak memiliki gugus OH anomerik. Jadi teman-teman nanti akan bakal kenal gugus OH anomerik itu apa. Jadi nanti intinya kalau polisakarida. Nah, kemudian si CuO ini yang sisa dari loop yang tadi ini bakalan mengoksidasi Ki ya. Ki ini menjadi siapa? Menjadi I2 di sini. Jadi Ki menjadi I2. Nah, I2 inilah yang bakal bereaksi dengan Tio pada saat titrasi. Yang digunakan adalah nira aren dan nira kelapa yang memiliki perbedaan mulai dari warna, bau, rasa, maupun kadar kotorannya. Nira aren lebih manis, lebih jernih, lebih segar, dan aromanya lebih menyengat dibandingkan nira kelapa. Namun jumlah padatannya lebih tinggi nira kelapa dibandingkan nira aren. Namun jumlah padatan terlarut nira kelapa lebih tinggi dibandingkan nira aren. Dengan mengetahui kadar sukrosa pada nira aren dan nira kelapa, ini sangat mempermudah para pembuat gula untuk memilih manakah nira yang lebih berkualitas antara nira kelapa dan nira aren. Alasan pemilihan metode ini adalah metode loose scroll ini merupakan metode yang cukup baik untuk penentuan kadar karbohidrat yang berukuran sedang. Dalam penelitian Verhat dinyatakan bahwa metode loose scroll ini adalah metode yang terbaik untuk menentukan kadar karbohidrat dengan tingkat kesalahannya 10%. Berikut saya akan menampilkan cara kerja untuk menentukan kadar pada metode loose scroll. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang 1 gram sampel, kemudian masukkan ke dalam labu alas bulat. Nah, kemudian ukurlah 50 ml Aquades, tambahkan bersama ke dalam labu alas bulat. Lalu pipetlah 10 ml HCl 25%, masukkan juga ke dalam labu alas bulat. Nah, reflux selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius dengan rangkaian seperti yang ada di dalam gambar. Nah, selama proses reflux ini, maka diharapkan semua polisakarida yang ada di dalam sampel akan terhidrolisis membentuk monosakarida. Sambil menunggu proses hidrolisis selama 3 jam, maka kita bisa melakukan proses penetapan blanko terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan dalam proses penetapan blanko adalah dengan memipet 10 ml larutan loose scroll. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer.
Kemudian tambahkan 10 ml Aquades. Lalu kita reflux larutan Luxtrol tersebut bersama Aquades selama 10 menit dihitung mulai dari mendidih. Setelah proses reflux selesai, yang akan kita lakukan adalah membiarkan larutan tersebut dingin terlebih dahulu, kemudian menambahkan 5 ml KI yang kadarnya 20%. Kemudian kita tambahkan 5 ml H2SO4 yang kadarnya 1:4, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat penambahan H2SO4 kali ini akan terjadi reaksi di mana CO2 plus di dalam larutan Luxtrol akan tereduksi menjadi CO2I2. Kemudian imin dari KI akan mengalami reaksi oksidasi menjadi I2 yang berwarna coklat. Langkah berikutnya adalah siapkan larutan natrium tiosulfat yang akan kita gunakan sebagai larutan titran. Pada dasarnya, titrasi yang kita gunakan adalah titrasi iodometri. Kemudian kita titrasi larutan yang berada di dalam Erlenmeyer dengan menggunakan natrium tiosulfat hingga berwarna kuning jerami. Baru kemudian kita tambahkan 3 tetes amilum sebagai indikator, maka akan terbentuk warna kompleks biru dari adanya iodin dan amilum. Nah, kemudian kita lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Nah, jangan lupa catat volume titran yang digunakan untuk penetapan blanko. Nah, langkah berikutnya adalah penetapan karbohidrat pada sampel. Dari hasil reflux yang kita lakukan selama 3 jam tadi, kita tuang larutan dari labu alas bulat ke dalam beker gelas. Jangan lupa untuk dibilas, kemudian masukkan bersama ke dalam beker gelas. Lalu kita tambahkan indikator penoftalin yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan pH ketika larutan sampel tersebut kita netralkan dengan menggunakan NaOH. Kita lihat terjadi perubahan warna. Nah, kemudian tuang larutan sampel yang sudah dinetralkan tersebut ke dalam labu takar 250 ml. Jangan lupa juga untuk dibilas kembali. Lalu kemudian kita tanda bataskan dengan menggunakan Aquades. Setelah ditanda bataskan, jangan lupa untuk dihomogenkan. Nah, sekarang pipet 10 ml larutan sampel masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 10 ml larutan Luxtrol. Nah, mulai ini langkahnya hampir sama dengan langkah penetapan blanko. Kita reflux sampel tersebut bersama larutan Luxtrol selama 10 menit dihitung mulai dari larutan mendidih. Nah, selama proses reflux maka akan terjadi reaksi di mana CO2 plus di dalam larutan Luxtrol akan tereduksi menjadi endapan merah bata CO2O. Sementara gugus aldehid dari monosakarida akan mengalami oksidasi menjadi senyawa-senyawa asam karboksilat. Nah, baru kemudian kita tambahkan 5 ml KI. . 5 ml KI. 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 5 m
kemudian kita tambahkan larutan H2SO4 dan akan terjadi reaksi yang sama seperti halnya pada proses penetapan blanko. Nah, kemudian kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat, lakukan hingga kuning jerami. Kemudian kita tambahkan amilum sebagai indikator, maka akan terbentuk senyawa kompleks yang berwarna biru antara amilum dengan iodin yang tersisa. Nah, seperti yang terlihat warna biru muncul, kemudian kita titrasi kembali dengan menggunakan natrium tiosulfat hingga warna biru hilang. Catat volume tiosulfat pada proses penetapan karbohidrat pada sampel. Misalnya ya, kita punya 9,14 kan. Nah, berarti di tabel itu ada 9 sampai ada yang 10. Nah, 9,14 ini kan kita nggak tahu ya berapa miligram glukosanya. Nah, di sini diketahui di tabel kalau 9 itu miligram glukosanya itu 22,4 miligram. Kalau 10 itu 25 miligram. Nah, yang kita tanyakan kan X ya yang ada di sini ya. Cara mengerjakannya itu tinggal volumenya yang 10, yang paling bawah, yang paling atas dibagi dengan yang paling tengah dikurangi paling atas. Nah, gimana sih ini? Berarti kan yang paling atas itu kan paling bawah kan 25 dikurangi yang paling atas itu kan 22,4 dibagi dengan X yang kita tanya dikurangi yang paling atas itu 22,4. Nah, dapat ya X-nya itu sekian. Nah, udah dapat si miligram glukosa lewat tabel. Baru nanti kita pada namanya dihitung persen karbohidratnya lewat rumus ya. Nah, berikut rumusnya. Nah, gini ya perhitungannya. Persen karbohidrat sama dengan Fp dikali miligram glukosa dikali Fk dibagi miligram sampel dikali 100%. Nah, Fp itu adalah faktor pengenceran dari Lu. Nah, Lu-nya itu yang kita buat kan 250 mg. Nah, kan di pipetnya 10 ml. Berarti volume pengencerannya 25 kali. Nah, terus Mg glukosanya itu dari si Luf yang kita hitung tadi yang melewati tabel Luf itu ya. Terus kemudian dikali Fk-nya. Nah, Fk-nya itu bisa dihitung sendiri dengan cara Fk itu sama dengan Mr sukrosa. Kenapa sih Mr sukrosa? Mr sukrosa itu kan adalah Mr yang kita cari, yang kita tanyakan, kemudian dibagi Mr glukosa. Nah, Mr sukrosa itu yang saya cari itu 342 dibagi 180, berarti Fk untuk sukrosa itu hasilnya 1,9. Setelah itu dimasukin aja rumusnya yang persen karbohidratnya. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.